Cepat, cepat, cepatlah. Lebih cepat, lebih cepat. Kamu menangkap beberapa wanita cantik lagi? Jenderal, saat menjarah, aku sekalian membawa mereka juga. Biasa saja. Mereka pasti tidak sesuai dengan selera jenderal. Tapi aku dengar bahwa Komandan Pasukan Klan adalah seorang wanita muda. Wanita, kecantikannya terkenal di seluruh dunia. Begitu kita merebut kota Jingzhou, wanita cantik dan perhiasan semuanya milikmu. Bagus. Bersihkan dan persiapkan mereka. Aku akan perlahan-lahan menikmati mereka. Mari kita terus minum. Bergerak. Bergerak. Malam ini, pakai ini untuk melayani jenderal. Siapa kamu? Balik wanita, IT cover. Jangan biarkan mereka kabur. Kejar mereka. Apa yang terjadi? Kejar mereka. Kejar dia. Jangan pergi. Kejar mereka. Jangan lari. Apa itu? Jenderal, ayo mundur. Ayo pergi. Ayo pergi. Suesian, bertarung denganku. Siapa kamu? Kamu baru saja melihatku tadi. Sekarang kamu tidak mengenalku? Jenderal, itu pakaian untuk pelayan yang seharusnya melayanimu malam ini. Tidak, Jepuken. Tentu saja, aku bukan. Kamu sebenarnya siapa? Sudah katakan sebelumnya, mereka yang akan menindas dan menghina wanita, eksekusi mereka. Mereka yang memberontak terhadap negara, eksekusi mereka. Mereka yang melanggar warga Weiku, eksekusi mereka. Suesian, sekarang kamu tahu siapa aku? Huoshian, Mundur. Tangkap mereka semua. Huoshuan, kamu menang tanpa bertarung. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Aku tidak menyerang segera karena aku memancing lebah untuk membuka jalanku. Kamu yang melepaskan lebah beracun itu? Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa dikendalikan oleh manusia? Mereka biasanya tidak bisa, tapi lebah beracun di gunung ini suka manis. Aku lalu memerintahkan prajuritku untuk menyamar sebagai petani dan menanam bunga di sekitar area ini. Setelah musim dingin, ketika lebah sudah tumbuh dewasa, mereka pasti akan berkumpul di sini. Asap tebal itu. Tentu saja, itu untuk mengalihkan lebah beracun ke kamp militer kalian. Kenapa kalian menunggu sampai hari ini sebelum bergerak? Aku harus menunggu angin timur yang akan membantu menghancurkan pasukan pemberontak. Bawa dia pergi. Bergerak.
Orang itu sudah pergi ke alam baka. Mereka masih harus membuat pertunjukan kekuatan yang dibuat-buat. Bagaimanapun juga, Huo Xuan masih seorang pejabat tinggi pemerintah. Tapi kita harus memberikan sedikit kehormatan kepada pemerintah kekaisaran. Huan, apakah kau lupa bagaimana Huo Xuan menunjukkan kekuatannya padamu? Sebagai wanita, dia seharusnya tidak memamerkan kekuatannya. Jika dia bisa patuh dan Huo Xuan, kau yang membawa ini pada dirimu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan siapapun. Lihat, dia sudah mati, dan mereka masih harus membuat tindakan besar seperti ini. Dan langsung menyerbu ke kota. Tunggu saja di sini untuk kabar dariku. Ya. Tunggudian lihat saja. Buka peti mati. Aku ingin melihat jenderal cantik yang namanya mengguncang dunia. Siapa yang berani menghina jenderal? Tangkap dia. Huashian tidak mati. Benar, tidak mungkin. Aku jelas melihatnya dipindahkan ke peti mati. Semuanya, jangan panik. Lawan mereka langsung bersama. Penjahat Sui Zhao telah membantai warga biasa dan wanita dan anak-anak. Sekarang, dia telah dihukum sesuai hukum. Untuk perbuatanmu di masa lalu, aku akan memaafkannya. Tapi bagi mereka yang akan bersikeras dengan kesalahan mereka, semua akan dihukum hari ini tanpa pengecualian. Tidak. Apa yang kalian lakukan? Jadi dia mengatur di antara penjaga kota. Mereka pura-pura mendengarkan perintahmu. Tapi sebenarnya, sedang membuat persiapan rahasia. Huashian, kenapa dia harus pura-pura mati? Kamu bahkan tidak mencoba memikirkannya. Bagaimana kota bisa menyediakan minyak yang cukup untuk membuat senjata pertahanan kota skala besar? Jangan bicara tentang menggunakannya untuk melawan musuh. Dari awal, semua aktivitas persiapan perang kita hanya pengalihan. General Bo akan khawatir tentang bagaimana melawan musuh ketika para pembunuh kebetulan menyerang. Dia kemudian hanya pura-pura mati. Satu alasannya adalah untuk memancing Sui Zhao dan melakukan serangan mendadak. Alasan lainnya adalah untuk memancing pengkhianat seperti kamu di dalam kota untuk keluar, agar menghilangkan masalah di masa depan. Lalu, Huo Xuan tidak terluka? Tidak, Jenderal Huo terluka parah. Tapi dia tetap pergi ke medan perang. Dibandingkan dengannya, kalian para pejabat pemerintah tidak memiliki sedikit pun keberanian pria ketika menghadapi bahaya. Kalian bahkan lebih rendah dari rayap. Panah. Jenderal Huo. Dr. Gu, terima kasih. Aku tidak benar-benar melakukan apa-apa. Semua berkat strategimu. Oh, ya, lukamu masih baik-baik saja? Gubernur Provinsi, kita bertemu lagi. Huashian, kamu benar-benar rubalisik. Dalam perang, taktik licik bisa diterima. Aku pernah bilang bahwa aku pasti akan mengeluarkan Jingzhou dari bahaya ini. Bahkan jika aku sekarat, aku akan tetap merangkak keluar dari neraka. Maaf, Gubernur Yang Geng. Aku telah mengecewakanmu. Aku tidak mengerti lagi. Kenapa tiba-tiba muncul begitu banyak prajurit Huo Army? Di pasukan dasar, ada beberapa divisi dan masing-masing otonom. Jika komandan mati, seluruh pasukan akan benar-benar dikalahkan. Tapi Huo Army didirikan oleh kakekku, dan perlahan diperluas oleh ayahku. Ketika sampai di tanganku. Itu sebabnya Sui Zhao mengira bahwa selama aku tidak ada, Huo Army akan menjadi naga tanpa kepala, dan tidak akan bisa berfungsi lagi. Sayangnya, pasukanku berbeda dengan yang lain. Jika aku berani melakukan serangan mendadak dan menunggu perintahku. Jenderal Huo memang percaya diri.
Kalau orang lain kehilangan kontak dengan pasukan mereka selama beberapa hari, dan mereka tahu bahwa pasukan mereka masih akan mendengarkan perintah mereka, siapa yang akan punya keyakinan bahwa LPAP dan OAM mereka pasti akan membalas panggilannya? Gubernur Provinsi Yang, tindakanmu kali ini akan dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. APA, kau akan membunuh kami. Aku sudah membunuh satu gubernur provinsi. Aku setidaknya harus membiarkan hidup, bukan? Semua warga di kota melihat sisi baik dari pasukan musuh. Kau pasti tidak akan bisa lolos dari jalan murkaan. Kali ini, aku akan mengawal kalian semua kembali ke Pincheng untuk menghadap Yang Mulia. Bawa mereka pergi. Apa itu? Lari, 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 lari. Huo Xuan, apa yang kau lakukan? Apa kau hanya ingin melihat tahanan ini dalam kini menyedihkan? Karena digigit anjing-anjing ini? Tapi sekarang bukan waktunya. Pasukan pemberontak akan segera menyerang. Jenderal Huo, berhenti bermain. Jika kau terus bermain, warga Jingzhou akan mati bersamamu. Huo, kau adalah komandan pasukan. Kau tidak bisa melakukan ini. Nyawa semua warga di kota tergantung di tanganmu. Apa yang kau lakukan? Kembali. Berhenti. Jangan lari. Tuan. Cepat bangun. Bangkan. Bergerak. Bergerak. Bangkan. Bergerak. Cepat. Kau kesini mencari tentara? Ya. Aku sedang memilih tentara. APA, kau akan menggunakan tahanan sebagai tentara? Jampun. Pada masa dinasti Qing, Sang Han memimpin tahanan dari gunung. Milik untuk mengalahkan pasukan pemberontak berjumlah 500.000. Hari ini, aku ingin menggunakan kalian semua. Aku tahu kalian semua adalah penjahat yang bersalah atas kejahatan tak termaafkan. Beberapa dari kalian mencoba memberontak. Beberapa menghancurkan kuil leluhur kekaisaran. Beberapa melakukan tindakan tidak hormat. Beberapa membunuh orang tua, guru, atau sesepuh. Beberapa membunuh teman mereka. Beberapa memperkosa wanita. Tangan kalian berlumuran darah dan kejahatan kalian tak termaafkan. Jika ini hari lain, tapi hari ini, aku memberi kalian semua kesempatan untuk hidup. Saat kalian meninggalkan penjara, kalian akan menjadi prajuritku yang akan melawan musuh. Kalian tidak membantuku, tapi membantu diri sendiri. Jika kalian membunuh 100, kalian akan dipromosikan menjadi Dui Xiang. Mereka yang bisa bertahan dalam pertempuran akan mendapatkan kebebasan mereka. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Benar. Jika kalian tidak percaya padaku, maka bersiaplah untuk naik ke panggung eksekusi. Pisau ada di tanganku. Kalian semua tidak punya pilihan. Kamu mengancam kami? Kalian semua hanya tahanan yang dijatuhi hukuman mati. Aku memberi kalian semua kesempatan untuk hidup. Apakah kalian akan mengambilnya tergantung pada kalian. Wei Commander Wang, cepat dan yakinkan Jenderal Wu untuk tidak melakukan ini. Aku tahu bahwa dia ingin membuat musuh mundur. Tapi dia tidak mau melakukan hal yang kekal seperti ini. Bagaimana jika dia melepaskan mereka? Jika mereka membuat keributan di kota ini, pemberontak belum tiba dan kota Jingzhou sudah akan kacau. Tidak ada yang bisa menghentikan keputusan yang dibuat oleh jenderal. Kamu. Jangan lupa, ini adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tanpa dekret pengampunan dari Yang Mulia. Siapa yang berani mengampuni mereka? Kita sedang dalam masa khusus. Maaf. Kamu.
Kalian semua gila. Hila. Baik, Jenderal Huo. Aku akan membuka jalan keluar untukmu. Asalkan kita berhasil, kamu harus membiarkan kami pergi. Bisakah kami mempercayai janjimu? Aku ingin menjadi perwira. Aku ingin menjadi perwira tinggi. Kami ingin kekayaan dan status mulia. Baik. Jalan ini dipilih oleh kalian. Karena kalian memilih menjadi prajuritku. Mulai hari ini, kalian semua harus berlatih dengan sebaik-baiknya. Saat ini gerbang kota dibuka. Kalian semua harus seperti serigala jahat dan harimau ganas. Menerkam musuh kita. Gigit leher mereka sebagai ganti makananmu. Itu adalah kebebasan, kekayaan, kemewahan, ketenaran, dan kejayaan. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Jangan terburu-buru. Satu persatu. Selanjutnya, Jenderal. Anda melakukan ini terlalu berisiko. Anda sudah lama bersama saya. Apakah Anda masih belum tahu bahwa saya suka mengambil risiko? Itu memang benar, tetapi mereka berbeda. Mereka benar-benar sekelompok binatang buas. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan? Saya hanya takut kalau... Apa yang Anda takutkan? Bahkan jika mereka bersedia bergabung dalam pertempuran, akankah mereka mampu melawan para pemberontak? Kita tidak punya banyak waktu. Saya sangat khawatir kita tidak akan punya cukup waktu. bertarung. Bertarung. Bagaimana kita tahu? Jika kita tidak mencoba apapun dan hanya duduk di sini menunggu kematian, saya tidak akan menerima kekalahan seperti itu. Para pemberontak kebanyakan direkrut dari petani atau warga yang diculik. Organisasi mereka sangat longgar, moral mereka sangat lemah. Sementara para tahanan ini tidak manusiawi dan tidak memiliki belas kasihan. Hanya untuk kebebasan dan kesenangan, mereka akan membunuh dengan liar. Selama Anda mampu melatih mereka dengan baik. Mereka adalah senjata pembunuh yang terlahir alami. Apa yang dikatakan Jenderal memang masuk akal. Saya bersedia berjudi dengan Anda. Apakah makanannya tidak cukup? Saya akan memberikan ini juga. Jangan terburu-buru. Pergi dan awasi mereka. Ya, Pelangkin. Jangan terburu-buru. Jangan tersedak. Jatah makanan di kota terbatas. Jika Anda memberikannya padanya, maka Anda sendiri yang akan kelaparan. Tidak apa-apa. Saya sudah dewasa. Mengapa Anda dipenjara? Sudah cukup. Pergi ke sana untuk menunggu saya. Jangan khawatir. Jenderal Huo tidak akan menyakiti saya. Pergi sekarang. Saya dipenjara karena membunuh orang. Anda membunuh orang? Ya. Dan ada 11 dari mereka. Tuan, saya tidak tahu cara menulis nama saya. Tolong saya. Tidak perlu. Lupakan saja. Selanjutnya, Wang De, ya, selidiki latar belakang orang itu dengan baik. ya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Wang De, Aku akan menghitung sampai 3, dan kalian semua akan mulai berlari. Mereka yang tidak bisa menyelesaikan lari sebelum siang hari akan mendapat hukuman berat. Semuanya berbalik. 1, 2, 3, lari. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Jenderal, aku sudah menemukan latar belakang tabib Gu. Dia dulunya adalah dokter terkenal di kota. Dia memiliki keterampilan pengobatan yang luar biasa, dan orang yang sangat baik. Tuan, aku akan bilangnya. Dia sering mengobati dan memberikan obat kepada orang miskin. Sangat menghormati orang lain. bagaimana bisa orang seperti itu berakhir seperti ini? Ini semua berkat gubernur provinsi Liu sebelumnya. Saudara laki-laki istrinya memangsa rakyat. Dia akan ilmu, berbuat kerusakan di sekitar desa. Dia akan memimpin gerombolannya untuk menculik pemuda dan wanita cantik untuk kesenangan nafsunya. Penduduk menderita tak tertahankan. Tetapi mereka hanya bisa menahannya. Tabib Gu pergi ke rumahnya untuk mengobati anak yang terluka. Dan dia bisa melihat sendiri perlakuan tidak manusiawi itu. Karena kemarahan yang adil, dia memasukkan racun ke dalam minumannya. Dia membunuh semua anggota gerombolan yang menindas itu. Penduduk berterima kasih atas tindakannya ini. Dan berkumpul untuk memohon untuknya. Sayang sekali gubernur provinsi Liu bersikeras untuk membalas dendam untuk saudara laki-laki istrinya. Dia kemudian menghukum orang ini untuk dieksekusi setelah gugur. Dari suara Anda, sepertinya Anda sangat mengaguminya. Tentu saja. Seorang dokter yang terlihat lemah hingga tidak tahan angin-akan. Benar-benar memiliki hati yang satria. Dan untuk sekelompok anak yang tidak terkait dengannya. Dia tidak keberatan mengorbankan nyawanya.
Karena dia seorang dokter, jangan biarkan dia pergi ke garis depan lagi. Biarkan dia tinggal di belakang sebagai polisi militer. Terima kasih, Jenderal. Apa? Jika aku bilang kalian bisa lari, berarti kalian bisa lari. Kalian mempermainkan kami seperti monyet. Aku tidak mau lagi. Yang tidak mau melakukannya, kembali ke penjara. Besok siang kalian akan dihukum mati. Tidak ada alasan bagi kalian untuk turun di tengah jalan. Di medan perang yang kejam, semakin lemah kalian, semakin cepat kalian mati. Jadi semakin keras aku pada kalian, semakin besar peluang kalian untuk bertahan hidup. Pasukan! Kalian memang sudah selesai lari pagi, tapi kalian akan terus lari sore ini. Kalian semua pasang karung pasir ini di kaki kalian. Saya tidak pernah setelah berlari 1 li dengan ini. Yang tidak bisa mencapainya tidak akan dapat makan malam. Jenderal, Bagaimana latihannya? ada peningkatan yang signifikan. Mereka mulai terlihat seperti prajurit sekarang. Apa yang Anda lakukan, Jenderal? Lihat, Apa ini? kenapa kita tidak menggunakan panah api untuk menyerang musuh? Aku ingin membuat alat penyemprot yang bisa menyemprotkan minyak yang terbakar. Mekanismenya akan terbuat dari pipa logam. Dengan menarik pompa, bisa menyemprotkan api yang menggelegar. Daya rusaknya pasti sangat besar. Itu memang ide yang baru. Tapi sekarang aku punya masalah besar. Apa yang harus aku lakukan untuk memperbesar jangkauan serangannya? Jenderal Huo. Dr. Gu, kenapa Anda di sini? Jenderal Huo, aku datang hari ini khusus untuk berterima kasih. Karena mengizinkanku dikeluarkan dari latihan. Itu membuatku tidak terlalu menderita. Aku menyuruhmu dikeluarkan dari latihan bukan karena aku siap denganmu, tapi karena aku mengagumi tindakanmu yang mulia. Selain itu, menjadi dokter militer bisa melakukan lebih banyak perang. Aku hanya memanfaatkan bakat seseorang sebaik mungkin. Aku akan selalu ingat kebaikan Jenderal Huo. Hari ini, aku membawa beberapa suplemen yang bisa membantu memperkuat. Semoga Jenderal bisa menerimanya. Dr. Gu, jika tidak ada urusan lain, mohon kembali sekarang. Saya akan pamit dulu. Jenderal Huo, meskipun desainmu bagus, pelontar api yang terbuat dari pipa baja, kapasitas penyimpanan minyaknya terbatas, jangkauannya pendek, dan hanya bisa digunakan untuk mempertahankan kota. Selain itu, proses memasok minyak tanpa henti sangat membuang waktu. Wang De, Sepertinya saya sudah bicara terlalu banyak. Rahasia militer tidak seharusnya dibicarakan sembarangan. Karena kamu bisa memahaminya. Semakin saya tidak bisa memberikan pergi. tunggu. Jenderal, Dari cara bicara Dr. Gu, sepertinya dia punya ide lain. Dr. Gu, tolong langsung saja. Jenderal Huo. Untuk merawat pasien dengan penyakit kulit sebelumnya, saya berusaha keras menciptakan alat yang bisa menyemprotkan obat dalam bentuk aerosol. Prinsipnya sangat mirip dengan rencanamu. Pelontar api yang kamu desain memiliki jangkauan terbatas. Alasan utamanya, karena aperturmu terlalu kecil. Tapi jika kamu memperlebar apertur, beratnya akan bertambah. Mengapa tidak menambah 2 laras? Dan sekaligus membuat 4 kaki? Seperti ini. Laras, Ya, sebelumnya, yang saya masukkan ke dalam laras adalah obat tradisional. Hanya dengan tekanan. Bisa dibuat untuk menyemprotkan kabut obat. Sekarang, kita bisa menggunakan metode yang sama. Untuk memasukkan minyak dalam jumlah besar ke dalam laras. Ini bisa menyelesaikan masalah. Minyak terbatas dan jangkauan pendek. Saya tahu saya seharusnya menyimpan hal ini untuk diri sendiri. Jika saya mengatakannya, kamu akan mencurigai saya. Mencurigai saya memiliki niat jahat. Bagaimana kalau ini? Jika kamu khawatir, kamu bisa mengirim seseorang untuk memantau saya 24 jam sehari.
Jika kamu masih tidak tenang, kembalikan saja saya ke penjara. Sampai kamu berhasil memenangkan perangmu. Dr. Gu, kamu mengambil risiko dicurigai oleh saya dan masih berbagi pengetahuannya. Saya mengagumi keberanianmu. Saya tidak bisa pura-pura tuli atau bisu hanya untuk menyelamatkan nyawa saya. Bahkan jika cahayaku hanya sebesar kunang-kunang, aku tetap ingin berusaha. Untuk Jing Zhou dan Jenderal. Jenderal, Kau bicara dengan baik. Buah jadi. Terima kasih, Jenderal. Baik. Jenderal, orang ini terlalu pintar. Kita tidak boleh mempercayainya. Jika kau terus melakukannya, kau sedang mengukur hati seorang pria terhormat. Dengan tolok ukurmu yang picik. Ya, aku mengerti. Jenderal, kau sedang bercanda lagi denganku. Berapa kali aku sudah bilang padamu untuk fokus saat latihan pedang? Kau terus tidak fokus. Siapa yang bisa disalahkan? Aku hanya khawatir. Kau khawatir kita tidak bisa mengalahkan musuh. Wang Zi, kau sudah lama bersamaku. Kau setelah hadir aku? Jenderal, kenapa aku merasa? Kau bicara hebat ya? Aku jantan? Tapi tindakan dan gayamu lebih keras daripada pria. Jika ini terus berlanjut, siapa lagi yang mau menikahimu? Jenderal, kadang-kadang, kau juga harus lebih lembut. Kau tidak bisa selalu galak seperti ini. Atau, bagaimana Pangeran Bupati berani? Aku berhenti bicara sekarang, oke? Aku tidak butuh pria untuk menikahiku. Aku akan menikahi Pangeran Bupati sendiri. Jenderal, kau benar-benar pemberani. Bocah nakal, berhenti mengoceh denganku. Siapa di sana? Apa yang terjadi? Kami sedang berpatroli ketika melihat gerakan di sini. Tapi sayang, pencurinya kabur. Apa yang hilang? Jenderal, desain penemuan. Mata-mata itu tidak akan bisa meninggalkan kota. Segera cari seluruh kota. Jangan lewatkan petunjuk apapun. Ya, Apa yang terjadi? Aku dengar kantor gubernur provinsi dirampok. cari. Bahkan jika kita harus membalikan seluruh kota. Kita harus menangkap mata-mata itu. Kumpulkan semua orang. Jangan biarkan siapapun lolos. Harta apa yang kau hilangkan? Apa hubungannya dengan kami? Benar? Atas dasar apa kau mencurigai kami? Hanya karena kami pernah melakukan kejahatan. Saya yang selamat. Benar. Benar. Saya kecil. Seluruh kota harus digeledah. Jika aku membebaskan kalian semua. Itulah yang disebut tidak adil. Geledah. Ya. Jenderal, itu ada di sini. Di mana kau menemukannya? Di tempat tidur itu. Itu tempat tidur tabibku. Sungguh tidak mungkin. Kalian pasti salah. Memang kau. Aku sudah curiga padamu. Di luar, kau membantu kami. Tapi diam-diam, kau mencuri desain. Kau pasti mata-mata. Tidak mungkin. Benarkah itu tabibku? Tuan Gu sangat baik hati. Bagaimana mungkin dia marah-marah? Tapi gambar desain itu ditemukan di selimutnya. Jadi, dialah yang mengkhianati kami selama ini. Aku bahkan mengira dia berhati mulia. Jadi semua hanya sandiwara? Tepat sekali. Bu Huan, masih adakah alasan yang bisa kau berikan? Aku bisa memberimu satu kesempatan lagi untuk menjelaskan. Yendrol Huo. Aku akan biarkan kau menghukumku sesukamu. Aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Pasukan, tangkap dia. Ya, Tunggu, Jenderal, Gu Huan ini licik dan berbahaya. Dia mencuri desain kami. Kita tidak boleh membiarkannya hidup. jika mencurinya dia, mengapa dia membantu memperbaiki desain? Bukankah itu kontradiktif? Itulah yang membuatnya licik. Di luar, dia membantu kami. Dia hanya ingin mendapat kepercayaan kita. Jika dia lakukan itu, dia pasti sudah dicurigai sejak awal. Bagaimana dia punya waktu untuk mencuri gambar desain? Tapi gambar ini palsu. Palsu.
Dalam penggunaan tinta, kami memperhatikan kelembapannya, warnanya, dan keringnya. Saat basah, sulit membedakannya. Tapi saat kering, mudah melihat perbedaannya. Wang Jie, apakah kamu ingat gaya menggambar favoritku? Jenderal Huo selalu suka menggunakan tinta kering. Selain suka menggunakan tinta cair, dalam mengekspresikan keunggulan bentuk cair, mereka akan menggambar dengan sesuka hati. Tapi mereka lebih menggambar dengan tinta kering, karena meskipun mereka bisa menggambar dengan baik, hasilnya terlihat rapuh dan tua. Jika mereka tidak bisa menggambar dengan baik, hasilnya terlihat kering dan tidak baik. Tapi aku suka membuat masalah untuk diriku sendiri. Bahkan dalam menggambar, aku harus memaksakan diri hingga batas ekstrim untuk membuka jalan baru. Ini disebut berjuang untuk hidup. Setelah ditempatkan di medan kematian, Gambar ini dibuat dengan tinta cair. Di area lara senjata, dia menggunakan tinta kering untuk menandainya. Ini bukan gambar aslinya. lanjutkan bicara. Itulah mengapa seseorang mencuri gambar itu. Dia kemudian membuat salinan lain dan menaruh salinan ini di tempat tidur Gu Huan agar kami mencurigainya. Pihak lain sangat pintar. Selama kami menangkap perampok itu, kami akan menurunkan kewaspadaan. Dia kemudian bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap keluar kota dan memberikan gambar itu kepada pasukan pemberontak. Ini adalah jenis fitnah yang sangat superior. Orang ini benar-benar kejam. Tapi, karena bukan kamu yang melakukannya, mengapa kamu harus mengakuinya? Dia mengaku untuk melindungi orang lain. Mungkinkah mereka bekerja sama? Itu hanya satu kemungkinan. Tapi penjelasan yang lebih mungkin adalah Master Gu ini terlalu baik. Benar-benar sampai pada titik menjadi bodoh. Apa yang jelas maksudnya? Dia jelas tahu dirinya difitnah. Tapi dia masih memilih untuk membela orang lain? Ini, bukankah dia gila? Master Gu, mengapa kamu harus menyembunyikannya? Apa yang sebenarnya kamu ketahui? Cepat katakan. Mengapa kamu harus menderita untuk seseorang? Cepat katakan. G11, dokter itu bersedia mati untukmu. Apakah kamu masih akan bersikeras dengan kesalahanmu? Apa? Aku dengar kamu pernah sakit di penjara ini. Gua menyelamatkanmu. Jadi sebagai rasa terima kasih padanya, kamu selalu melindunginya. Bisa dibilang kalian berdua adalah teman sampai mati itu bukanlah kelebihan. Selain kamu, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang dokter itu mau bela. Jenderal Huo, masalah ini memang bukan kesalahan Hi-11. Ini semua karena aku. Aku ingat sekarang. Tuan Gu tidak enak badan hari ini. Bahkan Hi-11 yang merawatnya dengan saksama. Pasti dia yang menjebak dokter itu saat dia tidak waspada. Tidak hanya itu, terakhir kali aku lihatnya mondar-mandir di dekat tembok kota. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku sudah tahu. Jadi kamu sudah merencanakan ini dari awal untuk kabur dari kota? Tidak benar. Aku tidak. Dokter Gu menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Aku pergi keluar kota untuk mengambil obat untuk Tuan. Aku tidak punya niat untuk kabur. Kamu terlambat mengatakannya. Tangkap dia. Ya. Jenderal Huo, aku difitnah. Aku benar-benar tidak bersalah. Oh dia pergi. Aku bukan marah-marah. Aku bukan marah-marah. Jenderal Huo. Bodoh. Kalau kamu menderita untuk orang lain, apakah kamu merasa lebih berbudi? Bahwa kamu begitu perkasa? Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Jika aku tidak menangkap mata-mata hari ini, itu hanya masalah kecil bahwa kamu kehilangan nyawamu. Mata-mata itu bisa saja keluar, mengirimkan gambar, dan membiarkan musuh mendapatkan keunggulan. Seluruh kota akan menjadi sengsara bersama kita. Kamu dan Hi-11 seperti saudara kandung, dan kamu rela mati bersamanya. Itu memenuhi urusan pribadimu yang sepele. Tapi demi persaudaraan, kamu hampir mencelakakan nyawa semua orang. Kamu benar-benar melanggar prinsip kebenaran utama. Jenderal Huo, aku salah. Apalagi yang berani kamu katakan? Aku yakin Jenderal tidak akan meninggalkan warga itu. Kamu pasti akan memimpin mereka melewati situasi sulit ini. Selain itu, Hi-11 selalu merawatku. Karena itu, aku jadi bingung. Dan ingin menanggung kejahatannya demi dia. Tapi Jenderal, apa yang kamu katakan benar. Persaudaraan tidak boleh menggelanji urusan negara. Jenderal Huo, aku salah. Maafkan aku. Semoga kamu benar-benar tahu bahwa kamu salah. Lain kali, jika aku melihatmu melakukan tindakan bodoh seperti itu lagi, aku pasti akan memberimu cambukan. Apa yang kamu ketawakan? Aku tertawa karena orang lain menganggapmu dingin dan tak berperasaan. Tapi aku merasa kamu adalah orang baik yang langka di dunia ini. Aku memperlakukan orang lain dengan baik, dan sebagai balasannya, aku mendapat rasa terima kasih dan hormat. Tapi sebenarnya, itu hanya bantuan kecil. Tapi kamu mengabaikan kewanitaanmu. Menghadapi orang lain dengan sikap dingin. Selalu mengotori tanganmu dengan darah. Dan sering dikutuk. Semua ini demi rakyat. Aku merasa ini bukan karena jenderal itu jahat. Tapi mereka yang jahat. Gu Huan, Jenderal. kamu sebenarnya tidak terlalu bodoh. Jenderal, di depan kita sekarang adalah wilayah Anyou. Mari kita beristirahat di sini semalam. Aku tahu kamu buru-buru ingin kembali ke Pinceng.
Tapi bepergian bahkan di malam hari benar-benar. Nah, kalau begitu, kenapa tidak tinggal saja 17 atau 18 hari lagi? Dan menunggu pasukan besar mengawal kita? Kamu jelas tahu itu bukan yang aku maksud. Guru ini baik Lihen. Meskipun ini adalah perbatasan kekaisaran, ini masih dalam kekaisaran. Apa yang bisa terjadi? Baiklah, kita akan beristirahat di sini malam ini dan melanjutkan perjalanan besok. Oke. Ayo pergi. Terima kasih. Yandro, Nenek, terima kasih. Jenderal, kamu terlalu sopan. Jika bukan karena kamu mengusir para pemberontak itu, bagaimana kita bisa memiliki hari-hari damai sekarang? Kami harus berterima kasih kepada Jenderal. Sama-sama. Ini apa ini? Ini sedikit uang. Kamu tidak Bo. Nenek, aku menginap di tempatmu semalam. Jika kamu tidak menerima uangnya, aku akan segera pergi. Ini. Ambil saja. Cepat. Kamerla. Ayo. Panggil dia, Jenderal Huo. Yenderal Huo. Lihat ini, aku membeli ayam bakar di pasar. Makanlah sedikit. Terima kasih. Kill. Tolong. Tolong. Cepat lari. Wang De, siapa yang berani membunuh dan merampok di sini? Langkah mereka sangat teratur. Gerakan mereka sangat cepat. Mereka adalah pasukan yang terlatih. Kita sama sekali tidak akan bisa melawan mereka. Jenderal, keselamatan Anda lebih penting. Segera pergi bersamaku. Utamakan situasi umum, Jenderal. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada semua orang? Aku tahu itu. Jika kamu pergi sekarang, mungkin tidak akan bisa kembali. Jenderal, kita akan bisa melawan mereka sebentar. Segera ikuti Wakil Komandan Wang Dan pergi melalui pintu telepon. Kamu harus mencoba memberikan kami waktu. Ya. Jenderal, cepat lari. Bantuan untuk kami. Ayo pergi. Tolong. Nenek, aku takut. Jangan takut. Aku di sini. Jenderal, ayo cepat pergi. Aku akan terlambat. Kita hanya punya 2 kaki. Bagaimana mungkin bisa lari lebih cepat dari binatang buas itu? Sangat cepat. Mereka akan bisa mengejar kita. Apa yang harus kita lakukan? Hanya satu cara. Kita tidak tahu keberadaan Wusuan pada akhirnya. Kami telah membawa semua wanita. Mohon Jenderal memeriksanya. Tidak. Simiwa Buchan. Jenderal, semua wanita di kota sudah di sini. Wusuan pasti belum melarikan diri jauh dari sini. Hidup api mereka, jika mati api mereka. Teruskan saja. Ya. Melaporkan kepada Jenderal, jejak kaki menghilang di tepi sungai. Dan aku bertanya-tanya, mengapa aku tidak bisa menemukannya. Jadi dia melarikan diri melalui sungai. Kami akan patuh pada perintah Jenderal. Sanggup, Jenderal, mohon berikan perintah Anda. Kalian tidak familiar dengan topografi di sini. Tidak bawa beberapa desa. Kalian semua harus mengejar dan bawa yang lain. Ya. Mereka pikir kita sudah melompat ke sungai dan melarikan diri. Mereka pasti akan mengejar kita ke seberang sungai. Mereka tidak akan pernah menyangka kita menyelinap kembali ke sini. Jenderal, selama kita mengikuti jalan utama, begitu kita bertemu dengan pasukan utama, kita pasti bisa menangkap mereka semua dan membalas dendam untuk penduduk desa yang tewas. Pergi dan ambil kuda. Mari cepat tinggalkan tempat ini. Ya.
Jenderal Huo, nenek saya ditangkap oleh mereka. Dan semua wanita di desa juga dibawa pergi. Mereka dipaksa menjadi pemandu untuk menangkap Anda. Segera kembali ke camp dan mobilisasi pasukan. Saya akan menjelaskan kepada saya. Jenderal, apa yang ingin Anda lakukan? Ikuti instruksi saya. Itu perintah. Jenderal, tidak mudah bagi kita untuk melarikan diri. Jika Anda kembali sekarang, semuanya akan sia-sia. Jenderal, Jenderal, kita sudah mencari begitu lama, dan tidak menemukan jejaknya. Jika kita terus mencari dengan cara yang berisik seperti ini, kita akan membangunkan penjaga Enjo. Kelompok bodoh, dengan kesempatan bagus seperti ini. Kalian malah membiarkan Huo Xuan melarikan diri? Jenderal, mohon maafkan kami. Mungkin wanita tua ini yang sengaja menuntun kita ke arah yang salah. Bunu Samuel Wanita ITU. Tidak. Siapa di sana? Orang yang kalian cari adalah saya. Kenapa harus membunuh orang yang tidak bersalah? Huo Xian. Lepaskan semua mereka. Saya akan pergi dengan kalian. Apakah kalian tidak akan segera membuat keputusan? Jangan saya berpikiran. Kalian pasti tidak akan untung darinya. Baik, saya setuju dengan Sire Anda. Saya akan melepaskan mereka. Tapi Anda harus menepati janji Anda. Jenderal Huo, Anda tidak boleh. Bahkan jika saya membunuh mereka sekarang, Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika wanita di sini kehilangan bahkan sehelai rambut, aku pasti akan mencabut uratmu dan mengulitimu. Kalau kau tidak percaya, kenapa tidak kau coba? Baik. Aku membuat kalian semua ketakutan. Puasa. Ayo pergi. Cepat. Ikat dia. Saya pakau. Lindunji Permaisuri. Permaisuri. Gimana Permaisuri? Permaisuri sudah tahu bahwa perjalanan ke Wei tidak akan aman. Jika dia benar-benar ada di dalam, dia pasti sudah menjadi saringan bambu sekarang. Dia ada di penginapan depan menunggu kita. Cepat. Semua hati-hati. Pak, kau harus bayar. Kami hanya usaha kecil. Aku bergabung dengan pasukan untuk membantu. Orang-orang tidak berguna sepertimu untuk berperang. Jadi apa kalau aku makan rotimu?
Jangan menolak penghormatan hanya untuk dipaksa main hukuman. Hankerkin. Jangan. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Kukiku. Cucu. Cucu. Yendrol. Bajingan, untung kau bisa mengenaliku. Berdasarkan aturan kita, mereka yang mengganggu warga akan dicambuk 80 kali. Kami mengakui kesalahan kami. Kami bahkan harus menjalani latihan berat setiap hari. Kami benar-benar sangat lapar. Kau tidak bisa menyalahkan kami untuk itu, kan? Jenderal, mereka sebelumnya adalah tahanan. Sulit bagi mereka untuk langsung mengubah kebiasaan preman mereka. Perang, tolong maafkan mereka sementara. Yendrol, kami berdarah dan mengerbangkan nyawa. Menggunakan tubuh kami untuk menghadang musuh. Kami hanya makan beberapa roti mereka. Haruskah kau sekejam ini kepada kami? Benar, Jenderal Huo. Apa keuntungan yang kami dapat dari ini? Kami hanya dapat sedikit makanan. Kau tidak boleh pelit seperti ini. Benar, tindakanmu ini hanya akan mengecewakan hati para prajurit. Siapa lagi yang akan bekerja untukmu? Siapa kami? Akamana kau yang berperan? Jenderal, orang-orang ini hanya sampah tidak berguna. Tanpa kami, musuh pasti sudah menyerang. Benar, jangan bicara tentang makanan. Bahkan nyawa mereka pun akan hilang. Kami adalah penyelamat mereka. Benar kan? Ya, benar. Wajah-wajah ini hanya berani berhasil lemah. Tapi sangat takut ada yang kuat. Aku sangat ingin memenggal kepalamu juga. Jatah militer kalian, senjata di tangan kalian. Baju zirah yang kalian kenakan, dari mana semuanya berasal? Dari mana datangnya perbekalan militer yang diberikan pemerintah setiap tahun? Semua berasal dari pajak orang-orang yang kalian sebut lemah, tidak mampu dan tidak berguna, yang mereka dapatkan dengan bekerja sangat keras. Mereka mendukung militer dengan mengandalkan, mengandalkan untuk kalian penuh berkhianat. Puluhan mereka, apalagi sampai kalian menggigit mereka balik. Jenderal, Oke, apakah kamu masih ingat kata-kata yang kukatakan padamu di hari pertama kamu bergabung dengan pasukanku? Mengapa kita berperang? untuk melindungi warga. Jika suatu hari, prajurit yang seharusnya melindungi warga mengangkat pedang pembantai mereka, apa yang harus dilakukan? Siapapun bisa membunuh mereka. Aku sudah bilang pada kalian semua bahwa aku tidak peduli apa identitas kalian di masa lalu. Selama kalian masuk ke pasukanku, kalian harus mengikuti aturanku. Hanya karena kalian mencapai beberapa prestasi, kalian semua sudah melupakan tugas kalian. Hanya mencuri makanan, kiri kanan. Ketika seorang warga biasa memelihara anjing, ia tahu harus menjaga rumahnya sebagai balasannya. Tapi dalam memelihara kalian semua, mereka malah mendapatkan serigala liar dan tidak tahu berterima kasih. Jika kalian begitu mampu, maka berhentilah menindas warga biasa yang tidak bisa membela diri. Jika kalian begitu hebat, buka gerbang kota dan seranglah pasukan pemberontak. Jenderal, tenangkan amarahmu. Mereka yang mengganggu warga akan dicambuk 80 kali berdasarkan aturan. Tidak, seret mereka pergi. Jenderal, kasihanilah. Kalian semua, bangun. Terima kasih, Jenderal. Aku tahu kalian semua sangat lapar. Satu hari, tunggu satu hari lagi. Aku akan memimpin kalian semua untuk mencuri makanan pasukan pemberontak. Tapi untuk jarum dan benang di sini di kota, kalian semua tidak boleh menyentuhnya lagi. Kamu dengar aku dengan jelas? Kami mendengar Anda dengan jelas. Kalian semua, pergi sekarang. Nah, jangan menangis lagi. Jangan menangis, jangan menangis. Sudah baik sekarang. Jangan menangis. Terima kasih, Jenderal. Jenderal, hati-hati. Mari. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Katakan padaku. Katakan sekarang. Yendrol Huo. Jenderal. Jenderal. Yendrol Huo. Ini buruk. Bagaimana? Pisau belati itu beracun. Bagaimana lukaku? Yendrol, Katakan yang sebenarnya. Jenderal, aku akan mencabut pisau belati itu. Tapi lukanya terlalu dalam dan melukai dinding ususmu. Aku sama sekali tidak yakin. Sangat mungkin bahwa Wang De, Di sini. setelah mengikutiku begitu lama, kamu masih tidak berguna. Sekarang waktunya kamu menangis. Aku tidak akan menangis. Sebagai wakil komandan, ketika komandan pergi, apa yang harus kamu lakukan? Aku. Pembuatan pelontar api sudah selesai. Pasukan juga sudah dilatih.
ketika pasukan pemberontak melakukan serangan mendadak pada kami. Itu hanya menyebabkan formasi kami kacau. Mereka tidak benar-benar bisa melukai mereka dengan parah. Jika tebakanku benar, pasukan bantuan sudah selesai berkumpul dan tidak bisa menyerbu ke sini untuk menyelamatkan kami. Jika aku mati, gantikan aku untuk menjadi komandan. Bekerja sama dengan pasukan bantuan di luar dan hancurkan sepenuhnya pasukan pemberontak. Jenderal, aku tidak bisa melakukannya. Kamu tidak punya pilihan. Jangan buang waktu lagi. Keluar sekarang. Tenangkan emosi pasukan. Terutama awasi para tawanan itu. Jadi, siapapun yang tidak menuruti kamu, jangan ragu. Bunuh mereka untuk menunjukkan kekuasaanmu. Tidak, Jenderal, aku tidak bisa meninggalkan ruangan ini. Kamu mau aku pukul lagi? Pergi. Dokter Guru. Apa saja? Yendrel, kamu adalah wanita paling mengagumkan yang pernah aku lihat dalam hidupku. Cepat lakukan saja. Kamu adalah pria paling cerewet yang pernah aku lihat dalam hidupku. Maksudku, jika kamu tidak bisa bertahan, apakah ada pesan terakhir? Jika ada, Aku pasti akan menyampaikannya untukmu. Aku tidak mau menerima takdirku. apa? Seseorang berjanji padaku bahwa dia akan menikahiku. Dia belum melakukannya. Bagaimana aku bisa rela mati begitu saja? Lakukan saja. Wang Ze, aku ingin bertemu Jenderal Huo. Jenderal mengalami luka ringan dan sedang diobati. Luka ringan? Wang Ze, siapa yang kamu bohongi? Huashian Jilas didesak oleh sirang pembunuh wanita. Semua orang melihatnya. Juga, lukanya tepat mengenai bagian vital. Pendarahannya tidak berhenti. Sekarang, Jenderal mengalami luka ringan dan tidak nyaman untuk menerima tamu. Huashian tidak akan mati sekarang, kan? Ini, justru karena kami mendengarkannya. Makanya kami terus melawan pasukan pemberontak. Tuan, jika dia mati begitu saja, apa yang harus kami lakukan? Benar, jika Huashian mati, siapa yang akan memimpin situasi ini? Benar, pasukan pemberontak memang menargetkannya. Tapi sekarang dia bisa santai? Bagaimana kami bisa melawan pasukan pemberontak? Benar, kalau saja kita tahu dari awal, kita tidak akan melakukan usaha yang sia-sia. Kalian semua, diam. Aku ulangi lagi. Jenderal hanya mengalami luka ringan dan akan segera pulih. Siapapun yang berani membuat rumor akan dihukum karena kejahatan mengganggu moral tentara. Wang Ziyi, kamu berani bicara omong kosong di sini? Aku perintahkan kamu cepat minggir. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Jenderal. Kalau tidak takut mati, coba saja. Kamu, ayo pergi. Carry Huashian. Pergi. Ayo pergi. Suruh Huashian keluar dan temui kami. Hanya karena janjinya. Kalau dia mati, semua janji itu akan hilang. Keluar. Suruh dia keluar. Kalau dia masih tidak keluar, kami akan menerobos masuk. Jenderal baru saja terluka dan kalian sudah membuat keributan. Tidak takut dihukum? Serpu. Serang. Serpu. Serang. Keluar. Jenderal Huo, keluar. Ayo. Huoshian. Ini. Kalian siapa? Ini adalah kediaman gubernur. Keluar. Suruh Huoshuan keluar. Keluar. Kalian semua keluar. Dan kamu siapa? Bukan giliranmu bicara di sini. Di mana Huoshian? Aku sudah tahu dari awal. Ini hanya sekelompok serigala jahat. Huoshian hanya melepaskan harimau kembali ke gunung. Lihat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini. Kalian ini tidak tahu aturan. Kalau Huoshuan tidak mati, suruh dia keluar. Kami tidak akan bekerja untuk orang mati. Benar. Suruh dia keluar. Dia mati. Keluar. Keluar. Buka saja gerbang dan menyerah. Benar. Benar. Menyerahlah sekarang.
Sialan kau. Saudara-saudara, serang. Ayo, kalian para pria ini menyerang. Serang bersama-sama. Hanya karena jenderal tidak ada di sini. Kau pikir kau bisa mengacaukan segalanya? Aku beritahu kalian semua, begitu para pemberontak menyerang, kalian semua akan mati bersama warga. Bahkan jika kalian beruntung melarikan diri, kemanapun kalian pergi, tanpa surat pengampunan, kalian semua akan mati. Karena bagaimanapun juga kalian akan mati. Pergi dan berjuanglah untuk mendapatkan kesempatan hidup. Para prajurit. Tidak akan membenarkan bahwa siapapun yang membuat keributan, dia akan dieksekusi di depan umum. Untuk yang lainnya, siapapun yang berani membuat rumor, semua akan ditangani dengan aturan militer. Ya, Untuk yang lainnya, aku akan membuat kalian semua membayar. Setelah jenderal pulih, kalian semua pergi. Karena jenderal terluka, aku akan menggantikannya sebagai komandan militer. Semua orang di dalam kota harus mematuhi perintah pengiriman. Jenderal itu pemberani dan perkasa. Yandro Huo. jenderal itu pemberani dan perkasa. Cepat. Tabib Gu. Maaf. Aku sudah berusaha semampuku. Jenderal. Ada lipstik cair dan bedak di sana. Ayo kita lihat. Ayo, Nona. Lihat-lihat saja. Semua lipstik cair dan bedak ini berasal dari wilayah barat. Lihat-lihat saja. Nyonya Le, ada yang mengikuti kita. Dia mencurigai aku sebagai mata-mata. Dia sedang mencari-cari kelemahanku. Dia pasti tidak akan menyerah. Tapi bukankah Yang Mulia sudah mempercayaimu? Yang Mulia percaya, tapi para bawahan di sekitarnya mungkin tidak. Sidiap kali kita kaliur, dia akan mencuri kita. Sangat menyebalkan. Dia juga selalu mengatakan hal buruk tentang kamu di depan Yang Mulia. Kakap, jangan bicara lagi. Tuan Qi, apakah Anda punya waktu untuk berbicara sebentar denganku? Apa yang perlu dibicarakan dengan mata-mata? Jangan kira kau bisa membodohi Yang Mulia. Lalu kau bisa membodohiku. Mimpi. Meski sudah kuceritakan masa laluku pada Yang Mulia. Tuan Qi masih tak percaya. Makanya, hari ini sengaja kutunggumu di sini. Untuk jelaskan semuanya perlahan. Apa maksudmu? Silakan. Aku tahu kesalahpahaman kita terlalu dalam. Kau selalu waspada padaku. Tak kuharap perselisihan kita bisa selesai hanya dengan secangkir teh. Tapi, kuharap Tuan Qi beri aku kesempatan ini. Setidaknya, jangan biarkan Yang Mulia terganggu konflik kita. Silakan. Qi Heng, aku coba berbaik padamu. Tapi kau berani macam-macam denganku? Apa yang terjadi? Yang Mulia, Jia. Yang Mulia, memang asalku rendah. Memang sering kuhina dan kuzalimi. Tapi tak API orang lain zalimi aku. Bahkan orang terdekat Yang Mulia pun memandangku remeh. Berani menyentuhku semaunya.
Yuna, yang mulia, dia mau adu domba. Jelas-jelas dia yang andengku mainem teh di sini. Lalu dia pecahkan cangkir. Langsung pukul aku. Dia benar-benar gila. Ya, aku andang kau minum teh. Karena aku ingin selesaikan konflik kita. Atas nama yang mulia. TAPI kau? Kau malah manfaatkan kesempatan untuk menghinaku. Tak tahu malu. Jika cabul sepertimu tidak diajari pelajaran, bagaimana amarahku bisa reda? Kau, fitnah tanpa bukti. Tangan nyonyaku sudah memerah kepanasan. Masa masih bilang dia memfitnahmu? Luka buat dikasihani itu trik. Ini trik. Hai, yang mulia, kau benar-benar percaya dia? Kakak. Yun-Er biasanya anak yang bangga. Dia takkan pakai trik begini untuk menuduh orang. Kemari. Chang, kata-kata dan tindakanmu belakangan ini semakin tak terkendali. Aku memberi hormat pada Ibu Suridan. Sudah bersikap lunak padamu. Kali ini, kau benar-benar keterlaluan. Yang mulia, minta maaf pada Yun-Er. Nyonya Istana Pangeran Kong. Entah kau benar-benar mengatakan kata-kata mesum padanya atau bagaimana kau terus menargetkannya di masa lalu. Itulah mengapa kau harus minta maaf padanya. Jika tidak, mulai sekarang, kau tidak diizinkan masuk ke istana Pangeran Kang. Yang mulia, Tuan Chi berstatus bangsawan. Dia bangsawan tingkat tinggi. Jangan dipaksa lagi. Minta maaf. Maaf. Aku tidak tahan dengan kata maaf. Tindakanku hari ini hanya untuk memberitahumu. Dan amarah yang menggelegak dalam hati. Yang mulia, lihat. Dia jelas-jelas memfitnahku. Aku tidak merendahkannya. Semua ini tuduhan palsu. Bagaimana dengan penguntitannya? Aku bukan mata-mata, tapi diperlakukan sebagai mata-mata. Tuan Chi bukan bajingan, kau dituduh sebagai bajingan. Hanya dengan mengalami penghinaan karena dituduh palsu. Lihat betapa marahnya kau sampai gemetaran. Mulai sekarang, kuharap kau berhenti mengikutiku. Jika tidak lain kali, Yang Mulia tidak bisa menyelamatkanmu. Yang Mulia, aku pamit. Pergilah sekarang. Yang Mulia, apa yang kau tertawakan? Jelas-jelas kau yang terus mengikutinya. Bagaimana bisa kau menyalahkannya karena membalas? Jika tidak lain kali dia benar-benar bertindak, kau mungkin benar-benar kehilangan keturunan. Sudahlah, karena aku membiarkannya tinggal di sampingku. Aku akan berhenti meragukannya. Kau harus berhenti menjadi pria jahat. Tapi jika kau menyimpan wanita licik, seperti Rubu di istanamu, dia pasti akan menjadi sumber bencana di masa depan. Putri mahkota, jangan lari terlalu cepat. Hei cai. Aduh, berhenti mengikutiku. Datang menjemputmu. Ayo pergi. King Yue, untuk upacara persembahan kepada Buddha. Jangan ikut kami lebih jauh. Hah? Tapi, Aku ada di sini. Ayo pergi.